Pagi menjelang siang. Oke, di mau. Halo Kak. Suara aku terdengar nggak ya? Halo Kak. Kedengeran Kak suaraku? Kedengaran, kedengaran. Aku kedengaran nggak suaranya? Iya Kak. Kurang jelas Kak. Oke, sebentar ya. Aku lihat kan. Jadi ini dari biasanya kami sekolah mengadakan live IG berkaitan beda jurusan. Dan kali ini spesial banget. Ada Kak Intan, mahasiswi jurusan biologi di IPB atau Institut Pertanian Bogor. Oke, mungkin Kak Intan sendiri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Kak. Oke, suara aku terdengar nggak ya? Oke, selamat pagi semuanya. Jadi aku Intan Anggreni Putri, mahasiswa biologi IPB University. Aku kebetulan angkatan 57, masuk pada tahun 2020. Dan saat ini aku baru mau memasuki semester 3 sih. Mungkin segitu dulu dari aku. Kak Intan masuk semester berapa ya berarti Kak saat ini? Aku saat ini baru mau masuk semester 3 sih, mulai nanti hari Senin besok tanggal 12. Udah bukan maba lagi ya Kak ya? Sudah mengerti selak beluk nih. Nah, kesibukan Kakak nih jawab. Tunggu sebentar. Halo Kak Intan. Halo, halo. Nah, sekarang baru kedengeran nih Kak jelas. Kesibukan Kak Intan bisa dilanjut ya Kak ya? Kesibukan Kak Intan belakangan ini apa Kak? Mungkin lagi pandemi kan, sekolah online, lagi nyusun tugas atau gimana nih Kak? Bisa dong diceritain. Oke, untuk kesibukan aku saat ini aku masih sibuk di ini ya, kepanitiaan MPKMB di IPB. Soalnya aku jadi mentor di sana dan berhubung kuliah belum mulai, jadi aku belum ada tugas kuliah sih untuk saat ini. Sama aku juga sebagai content researcher di beberapa di sebuah platform yang punya aku sama teman-teman aku gitu. Wah, keren banget. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang jurusan Kakak di IPB lagi kan, keren, udah terkenal gitu di universitasnya. Kenapa sih Kakak mau memilih jurusan biologi? Kenapa nggak kimia? Kenapa nggak matematika? Oke, untuk pilih jurusan biologi sendiri itu karena aku memang senang biologi sih ya dari aku kecil sih ya mungkin bisa dibilang, dan aku tuh dulu sempat pengen masuk jurusan kedokteran hewan juga, cuman ternyata rezekinya di biologi. Jadi alhamdulillah diambil aja karena masih sesuai passion aku sih gitu. Ih, keren banget Kak, sesuai passion ya Kak ya, lagi-lagi ya, katanya kita mau memilih jurusan, harus sesuai minat dan bakat kita. Bener kan ya Kak ya? Bener banget dong, Nah, jadi kita ngejalaninnya juga nggak terbebani gitu kalau menurut aku. enjoy juga gitu ya. Nih, tadi kan Kakak udah bilang nih, udah kenapa sih memilih biologi karena sesuai passion. Nah, mungkin dari Kakak sendiri, kenapa memilih IPB? Oke, karena aku pilih IPB karena tentunya itu kampus salah satu kampus terbaik ya yang ada di Indonesia, dan aku sendiri itu kemarin masuknya lewat jalur SNMPTN, dan alumni aku tuh banyak di IPB. Jadi dari guru-guru juga merekomendasikan kalau lebih baik aku coba ke sana dulu gitu daripada ke kampus lain. Dan alhamdulillah keterima sih. Gitu. Keren, keren. Persiapannya berapa tahun, Kak? Apa 3 tahun? Atau, kan kalau SNMPTN berarti 3 tahun gitu ya, Kak ya?
Iya ya, supaya bisa. karena aku SNMPTN lewat ini kan rapot, jadi selama aku SMA diusahain buat nilai bagus sih, terutama di 6 mata pelajaran kalau nggak salah. Di Apa pelajaran aja tuh Kak? bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus kemudian biologi, fisika, matematika. Pokoknya yang IPA-nya itu kan karena aku jurusan MIPA, sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris deh kalau nggak salah. Udah Oh, agak lupa meskipun sih aku. Iya ya, lanjut. matematika berarti tetap ya kayak matematika bahasa Indonesia masih diperhitungkan. Iya tetap, soalnya itu kan dari peraturan di SNMPTN juga waktu tahun aku gitu. Oke, Kak. Dari jurusan biologi ini di di IPB, Institut Pertanian Bogor, apa aja sih Kak yang dipelajari? Gimana praktikumnya? Gimana prakteknya atau setiap hari praktek atau setiap hari penelitian? Gimana nih Kak? Boleh cerita dong? Oke, kalau biologi di IPB ini kan masih ranah biologi murni ya, jadi masih luas banget cakupannya. Mulai dari mikrobiologi yang mempelajari mikroorganisme, terus ada juga mikologi tentang jamur, ada juga tentang tumbuhan sama hewan gitu juga. Terus kita tuh juga belajar biologi untuk ke arah pertanian gitu misalnya. Nah, kalau aku sendiri itu di IPB ada yang namanya sistem PKU atau pendidikan kompetensi umum untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 atau di tahun pertama gitu. Jadi untuk departemen sendiri aku belum memasuki sih sebenarnya. Keren, keren, keren banget. Nah Kak, kalau untuk belajarnya tadi itu setiap hari apa ada penelitian atau praktikum? Atau gimana Kak? Atau hanya teori aja? Gimana Kak? Mungkin bisa jadi dijelaskan ke teman-teman supaya adik-adik yang mau masuk IPB jurusan biologi punya pandangan nih. Belajar nanti kayak gimana ya? Oke, untuk kuliahnya sendiri itu enggak 100% teori ataupun 100% praktikum. Jadi kita ada kelas teori dan juga kelas praktikum. Di beberapa mata kuliah juga ada pendalaman materi yang namanya responsi kayak gitu. Dan biasanya sih kuliahnya dari Senin sampai Jumat itu ada kelas, cuman nggak dari full pagi sampai sore, misalnya ada beberapa jam yang kita kosong kayak gitu sih. Ini Kak Intan apa pernah mengalami kuliah offline Kak? Oh enggak, aku dari awal masuk aku online gitu. Jadi selama ini kita praktikum base-nya dari video sih biasanya. Video ada berarti ada saatnya ketika teori, ada saatnya ketika kelasnya itu praktikum gitu ya Kak ya? Dan via video berarti ya Kak? Iya, jadi kita tuh biasanya kalau kelas praktikum base-nya dari video pembelajaran yang dikasih, ataupun kita juga eh, bisa cari video-video pembelajaran lain sendiri kayak gitu sih. Sama untuk materinya mungkin juga bisa diakses lewat artikel-artikel atau jurnal yang bisa kita cari sendiri di Google kayak gitu. Wih, keren banget Kak. Jadi kalau misalnya di IPB sendiri nih Kak ya, di jurusannya itu belajar apa aja sih Kak? Apa matematika? Biasa kan keseringannya kan matematika nih. Atau gimana nih Kak Untuk belajarnya matematika? untuk di PB itu mungkin beda ya dari kampus lain. Kalau kampus-kampus lain itu langsung masuk jurusan atau departemen masing-masing, kami di PB itu ada yang namanya sistem PKU yang tadi aku bilang, program kompetensi umum. Nah di sana itu sesuai namanya pelajaran-pelajarannya itu masih umum gitu. Kalau menurut aku sih 11, 12 sama materi SMA ya. Jadi kita tuh kayak mengulang SMA lagi, cuman lebih dipadatkan gitu, sama waktunya kan lebih singkat ya, dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 semester kayak gitu. Terus setelahnya baru kita memasuki departemen atau prodi masing-masing yang bakal lebih sesuai jurusannya lah kayak gitu menurut aku. Apa sih yang membedakan? Kan tadi kakak bilang jurusan biologi, pelajaran biologinya tuh ada yang dari SMA, terus lebih dipadatkan lagi. Nah, apa yang membedakan dari jurusan biologi ini sama pelajaran SMA? Mungkin pasti bakal ada bedanya gitu kan ya kak. Nah itu apa kak? Mungkin ada ini ya, ilmu-ilmu baru dan kayak terapan-terapan baru gitu. Kalau di SMA misalnya kita cuman ngomongin keanekaragaman hayati atau biodiversitas secara umum kayak gitu.
Nah, di PB sendiri ini itu kita juga belajar tentang pelayanan ekosistem atau ekosistem services misalnya. Terus kita juga karena ini base-nya terkenal dengan kampus pertanian gitu ya. Jadi kita tuh di sini juga kayak belajar biologi perannya ke pertanian itu seperti apa kayak gitu. Mungkin itu sih yang menonjol di sini ya. Untuk kuliahnya berarti 4 tahun ya Kak, tetap ya? 4 Iya, tahun. 4 tahun, tapi setahu aku sih ada program sinergi, jadi kita 5 tahun tapi sekalian bisa langsung sampai magister kalau nggak salah atau S2 kayak gitu. Ih, keren-keren. Itu spesial Kak ya? Hanya di IPB aja atau di kampus lain juga atau gimana? Mungkin itu tuh bergantung atau kembali lagi ke kebijakan kampusnya masing-masing ya. Cuman setahu aku program-program kayak gitu cukup populer sih di universitas-universitas Indonesia. Oke. Oh, nggak ada suaranya Kak ya? Apa? Halo, halo, kedengeran nggak? Masuk, masuk. Suara aku nggak kedengeran emang. Kurang Kak, kurang, kurang kedengeran. Oke, Oke, sekarang gimana? ya, ya, itu masuk, masuk. Masuk, Kak. Oke, oke. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa dong komen di bawah atau di room Q&A, nanti bakal ditanyain sama Kak Intan. Bakal dijawab sama Kak Intan dan aku bakal nanyain. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Intan. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita kuliah, pasti ada tantangan, pasti ada suka dan duka. Aku mau nanya nih Kak, untuk bagi Kak Intan sendiri, tantangan berkuliah di jurusan biologi IPB itu apa Kak? Kalau buat aku sendiri mungkin karena online ya dan pas baru masuk itu kan aku jarang pas di SMA tuh nggak kena namanya jurnal dan segala macam itu aku belum kenal kan jadi pas masuk sini dan harus mengharuskan sumbernya dari sana aku tuh belum terbiasa gitu jadinya panik sendiri apa ya namanya kayak belum belum terbiasa aja gitu jadi susah untuk memahami gimana sih cara cari jurnal yang baik kayak gitu cuman kan selama 2 semester kuliah itu kan pasti terlatih ya jadi insya Allah itu sih bisa Iya. tertangani kayak gitu terus mungkin kalau praktikum ya karena base nya dari video mungkin ada beberapa bagian yang kurang jelas kayak gitu itu sih menurut aku cuman itu kan bisa kita atasi dengan nanya ke asisten praktikum atau ke dosen maupun ke teman sekelas gitu sih menurut aku. Ih, keren. Berarti nggak melulu harus siswanya ya yang aktif, tapi kalau misalnya kita ada kesulitan juga bisa tanya dosen-dosennya gitu ya kayak. Oke, tadi Kak Intan kan udah nyebutin eh, pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang ada di biologi. Ada nggak nih Kak mata kuliah terfavorit bagi Kak Intan? Itu apa? Karena sejauh ini yang biologi-biologi banget itu aku belum dapat banyak ya mungkin favorit aku dari biologi dasar mungkin ya, yang di PPKU. Soalnya itu praktikumnya juga seru sih menurut aku waktu itu sampai ada pengamatan tanaman eceng gondok kayak gitu dan aku tuh ngejalanin itu selama 2 minggu terus juga nyusun laporan praktikum. Menurut aku kuliahnya agak rumit ya karena ada beberapa materi baru, cuman itu tuh jadi buka pandangan baru gitu buat aku. Contohnya kayak kita juga kemarin belajar tentang penggunaan feses gitu. Itu kan menarik banget gitu ya. Kayak siapa yang kepikiran untuk menggunakan feses sebagai uh, biomasa contohnya kayak gitu sih. Berarti itu penggunaan feses itu dari semester 3 ya Kak ya diajarinnya, baru diajarinnya. Kalau kemarin itu sih kita baru sekedar teori ya, itu waktu aku semester 1 gitu di biologi dasar. Oke, kalau tadi kan terfavorit, ada nggak Kak mata kuliah yang tersulit banget sampai Kak Intan bingung, aduh, kayak nggak mau untuk ikut kelasnya, ada nggak Kak? Saking sulitnya mungkin. Sebenarnya mungkin nggak sulit ya, cuman ini menarik juga sih pas kuliah. Jadi aku itu pas semester 2 ada yang namanya mata kuliah turunan dari departemen atau interdet. Nah itu tentang analisis bahan hayati gitu dan jadi kan aku kuliah tuh dibagi dua ya sesi UTS dan sesi UAS. Di sesi UTS-nya itu lebih ke apa ya?
penerapan kimia analitik gitu loh. Jadi aku tuh kaget kayak anak biologi nggak salah gitu dapat ini. Jadi itu aku bingung banget itu, aku susah buat ngerti. Dan untuk di sesi UASnya dosen aku tuh unik, dia tuh nggak nyediain PPT atau PowerPoint pembelajaran gitu. Kan biasanya kita disediain ya. Dan karena Iya. nggak ada jadi um, ngegarap ke sana sininya itu jadi luas banget gitu sih. Jadi aku agak struggle buat memahami jalanan pembelajaran dia gitu. Itu di semester berapa, Kak? Kalau untuk yang analisis bahan hayati di semester 2 aku. Ngomongin tadi kan kita udah ngomongin semester 1, semester 2. Kalau di semester 3 tuh belajar apa sih, Kak? Buat di semester 3 ini materi aku agak padat ya. Ada evolusi, terus kemudian ada genetika dasar, biodiversitas hewan dan tumbuhan, juga ada biosistematika seingat aku deh. Dan itu kuliahnya dari Senin sampai Jumat gitu ada kelas. Oke, nah ini Kak ada pertanyaan dari Zahra Asalima. Oke, Kak maksud dari biologi pertanian gimana ya? Nah itu gimana tuh Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, kalau misalnya biologi di pertanian gitu ya. Jadi kita tuh Ya. mempelajari apa sih sebenarnya peran ilmu biologi di bidang pertanian. Contohnya kita tuh kayak ninjau dari spesies invasif yang bisa merusak pertanian, lahan pertanian. Terus juga kita bisa belajar tentang teknik-teknik pertanian itu kan ada misalnya agroforestry kan yang menyatukan hutan dan juga lahan pertanian. Nah itu impactnya buat biodiversitas di kawasan itu tuh apa? Impactnya buat makhluk hidup yang tinggal di kawasan itu apa? Apakah mereka bakal mengalami kerugian ataukah mereka bakal tetap tumbuh kembang dan juga nggak mengganggu satu sama lain gitu dalam satu ekosistem. Mungkin kayak gitu ya untuk biologi pertanian. Ini ya biologi pertanian itu mata kuliah ya Kak ya? Enggak sih, jadi kita tuh pas di biologi dasar kayak ada sedikit-sedikit ilmu tentang kayak gitu dari dosennya. Kayak selingan mata di dalam mata kuliah gitu lah, atau bab di dalam mata kuliah. Dan itu dari semester 1 atau semester 2 Kak dipelajarinya? Itu aku di Atau dari semester. semester 1 aja. Oke, kita lanjut nih ada pertanyaan Kak dari Kak Wujud. Wujudkanasamu.id. Tips hafalan biologi gimana Kak? Adakah hafalan biologi biasa kan terkenal dengan banyak hafalannya kan Kak? Dari SMP, dari SMA. Nah itu gimana Kak? Mungkin Kakak punya tips? Sejauh ini kalau hafalan mungkin nggak bakal terhindari ya, apalagi namanya di biologi kayak gitu. Menurut aku sih tips dari hafalan itu jangan menghafal ya, tapi kita tuh harus pahamin gitu loh. Kalau misalnya konsepnya terlalu rumit, kita tuh nggak apa-apa bikin konsep yang lebih sederhana atau yang lebih dasar buat kita ngerti dulu. Sebenarnya ini tuh membahas apa gitu. Kayak tadi kan misalnya kalau tentang biologi pertanian itu kan banyak babat bibit bobotnya gitu ya. Banyak A, B, C, D dan segala macam. Nah itu tuh kita misalnya bisa ambil intinya dulu aja bahwa pertaniannya seperti apa yang baik buat ekosistem di sekitarnya kayak gitu. Terus kita bagi lagi ke penanganan spesies invasif seperti apa yang baik di lahan tersebut kayak gitu. Kayak jangan apa ya, menurut aku usahain kita tuh jangan telan bulat ilmu yang ada, tapi itu kita diambil inti-intinya dulu buat kita pahamin. Nah setelah kita pahamin kan kita bakal ngerasa lebih gampang kan dalam menghafal atau memahami materi-materi selanjutnya yang mungkin lebih kompleks dari pemahaman pertama kita kayak gitu. Wih, semoga membantu ya Kak Wujud. Tips hafalan. Jangan menghafal tetapi mengambil intinya agar kita bisa memahaminya, terus bisa menggunakan dengan kata-kata sendiri kan ya Kak ya? Bisa lebih paham kan kalau misalnya kita menggunakan kata-kata sendiri. Iya bener banget. Nah, oke Kak, aku mau tanya nih, kan IPB terkenal dengan kampus yang susah, apa ya, susah untuk dimasuki gitu. Mungkin ada tips belajar dari Kak Intan sendiri untuk bertahan menjaga nilai atau gimana nih Kak? Kalau misalnya tips belajar dari aku sih, aku sendiri itu tipe belajar yang pakai catatan ya. Jadi aku ngerasa kalau aku nyatet itu aku lebih paham materi yang bakalan aku pelajari kayak gitu. Tapi mungkin buat
teman-teman itu mungkin ada yang bisa melakukan itu, ada juga yang enggak kan, karena tipe belajar orang itu berbeda-beda. Tapi secara general sih mungkin kita tuh bisa pelajarin bahan materinya gitu 1-2 hari sebelum kuliah dimulai, misalnya kalau memang udah tersedia, atau misalnya kita baru dapat nama mata kuliahnya, nah itu tuh kita bisa cari misalnya kan mata kuliah biodiversitas hewan di IPB. Nah itu siapa tahu bakal keluar search result mungkin PowerPoint atau PDF terdahulu gitu dari angkatan-angkatan sebelumnya atau dari bahan ajaran materi tahun sebelumnya. Itu kan kita bisa lihat-lihat juga ya, dan biasanya tuh untuk Civitas IPB itu bisa diakses gitu. Oh, berarti udah ada website sendiri ya kak ya untuk akses apa aja yang dipelajari gimana kak? Iya ada, saya tahu aku sih ada ya. Itu di awal-awal ya kak, sebelum masuk semester pertama gitu kak? Atau setiap semester baru ada ketersediaan materi-materinya, itu gimana kak? Kalau dari sepengalaman aku sih, setiap mahasiswa IPB itu bakal dapat email khusus untuk mengakses website-website sivitasnya itu. Terus juga nanti setelah misalnya kita cari nih mata kuliah A di IPB University, nanti tuh biasanya kadang ada keluar PDF-nya langsung gitu dari website official departemen mata kuliah tersebut, atau misalnya dari website official IPB-nya itu sendiri kayak gitu. Dan bisa diakses sama mahasiswanya gitu. Oke, kak aku mau nanya juga nih, mahasiswa mahasiswi itu kan identik dengan manajemen waktu kan. Nah, ada nggak Kak tips untuk adik-adik yang mau masuk IPB, cara bagi waktunya gimana? Apalagi tadi aku dengar kalau Kakak tuh nggak hanya lagi online, tapi juga kepanitiaan juga ya Kak ya. Mungkin Kakak ada tips? Mungkin kalau dari aku tips paling penting itu kita harus tahu ya prioritas kegiatan kita itu yang mana dulu kayak gitu. Terus biar memudahkan aja kita boleh bikin list gitu kan kalau teman-teman suka. Tapi kalaupun enggak bisa nandain gitu misalnya di kalender tanggal sekian dan sekian itu buat kegiatan apa kayak gitu. Terus kalau dari aku juga kegiatan itu gimana ya? Kalau aku sendiri tuh ngambil kegiatan itu jangan terlalu banyak sampai akunya itu malah keteteran ke sana sini kayak gitu kalau menurut aku ya. Jadi misalnya selain kuliah kegiatannya cukup 1 sampai 2 kegiatan aja kalau memang kuliahnya udah padat kayak gitu. Tapi jika merasa kurang silahkan ditambahkan kayak gitu. Intinya tuh kita harus nentuin prioritas kita tuh apa sih gitu. Kalau prioritas kita kuliah kan misalnya tugasnya selesai dulu nih, baru habis itu kita kerjain konten volunteer atau juga kayak kerjain job desk yang udah dikasih dari kepanitiaan kayak gitu. Kan setiap orang fokusnya bisa beda-beda ya dalam mencapai tujuannya gitu sih. Oke, tadi kita udah bahas tentang jurusan. Nah, dari jurusan biologi ini kan pasti kalau kita masuk ke IPB, ke jurusan biologi ini, ada nggak Kak kira-kira beasiswa atau biayanya tuh kayak gimana Kak? Apa tergolong murah, tergolong mahal, gimana Kak? Mungkin bisa jadi teman-teman punya pandangan gitu loh Kak. Oh, kalau misalnya jadi mahasiswa jurusan biologi IPB tuh segini ya gitu. Oke, untuk UKT ya nama sebutannya di IPB itu sendiri pas awal masuk itu ditentukan dari tanggungan orang tua dan besar gaji orang tua gitu setahu aku. Dan semisal pas keluar keterangan katanya berapa itu kita masih merasa agak keberatan, itu kita bisa ngajuin penurunan UKT ke pihak IPB ataupun dibayar secara cicilan kayak gitu untuk di IPB itu sendiri. Jadi rentangnya itu kalau nggak salah dari 4 sampai 11 juta deh kalau nggak salah. Itu tergantung gaji orang tua dan tanggungan lagi ya kalau seingat aku pas dulu ngisi buat UKT kayak gitu. Terus juga kalau ngomongin beasiswa di IPB ini banyak banget yang namanya beasiswa bertebaran di mana-mana baik dari pihak negeri ataupun pihak swasta. Bahkan di kita itu ada kayak website tersendiri gitu yang terpusat untuk beasiswa di simawa.ipb.ac.id kayak gitu. Nah di sana itu mahasiswa bisa ngelihat apa aja sih beasiswa yang terbuka, terus juga kualifikasi untuk beasiswa tersebut itu apa aja kayak gitu. Dan jika kita merasa cocok dengan kualifikasinya,
maka bisa langsung mendaftar lewat Simawa itu, nanti dialihkan ke website beasiswanya gitu sih. Berarti udah spesial banget ya Kak untuk mahasiswa-mahasiswi IPB. Udah ada nih loh wadah atau website untuk teman-teman semua yang khawatir tentang biaya kuliahan, ada beasiswa, ada website beasiswa. Jadi teman-teman yang mau masuk biologi IPB, gak usah khawatir, pasti bakal ada jalan untuk kalian berkuliah. Oke. Nah, Kak, aku mau tanya juga nih tentang skill-skills atau prospek kerja yang kalau kita setelah lulus nih dari jurusan biologi, kira-kira prospek kerjanya menurut kakak yang udah kakak riset itu gimana? Apa aja nih gitu? Kalau misalnya menurut aku itu prospek kerjanya pasti luas ya. Soalnya kan di sini itu kita biologinya masih biologi murni gitu. Jadi percabangannya itu belum memusat jadi satu arah gitu. Misalnya kita mau milih jadi researcher atau ilmuwan itu bisa. Terus kalau kita mau kerja di kementerian-kementerian juga bisa. Misalnya kita mau di Kementerian Kehutanan atau Pertanian atau Peternakan gitu, kita masih bisa gitu untuk melakukan hal itu, karena lulusan dari biologi IPB itu masih murni masih masih murni dan luas gitu ilmunya kayak gitu. Terus juga ada opsi lain, contohnya kita jadi tenaga pendidikan lagi di IPB atau misalnya di sekolah-sekolah gitu. Kalau yang aku riset sih sejauh ini baru kayak gitu ya, soalnya sesuai interest aku yang itu jadi ilmuwan atau jadi tenaga pendidikan kayak gitu. Oke. Kalau untuk skill-skill sendiri, apa aja Kak? Mungkin skill-skill yang harus dimiliki anak jurusan biologi ini IPB, maaf, Institut Pertanian Bogor. Apa aja nih Kak menurut Kak Intan sendiri? Kalau menurut aku skill yang nomor satu di sini tuh time management ya. Soalnya di sini tuh tergolong sibuk kuliahnya. Terlebih lagi kalau teman-teman semua ini mau ikut organisasi dan kepanitiaan yang di sini juga banyak banget gitu yang bisa diikutin. Terus juga skill yang kedua itu pasti communication skill itu juga harus diasah gitu ya, kayak public speaking dan lain sebagainya. Karena kan kita bakalan berinteraksi baik dengan dosen ataupun dengan mahasiswa lain kayak gitu. Terus juga kemampuan berbahasa sih, kata aku itu berguna banget di sini, berbahasa asing satu dua bahasa gitu. Oh, berarti di IPB sendiri mau istilahnya kayak kamu menuntut menuntut atau opsional Kak untuk kemampuan bahasa sendiri Menurut aku kalau sih di IPB? nggak dituntut ya, cuman dari pengalamannya aku 2 semester kuliah di sini itu membantu banget gitu kalau kita tuh punya skill itu kayak gitu. Jadi ya lebih baik saran aku sih di asah ya skill kayak gitu. Soalnya itu bakalan berguna banget ke depannya gitu. Ngomong-ngomong tentang bahasa nih Kak, ada nggak Kak pertukaran pelajar dari kampus IPB sendiri untuk mahasiswa-mahasiswinya? Ada banget, banyak banget, dan sekali lagi IPB itu punya akun Instagram ICO_IPB. Nah itu buat teman-teman yang penasaran buat student exchange, buat summer course, itu mereka terpusat di sana gitu. Dan juga kayak ada posternya gitu, jadi kita bisa masuk link ke posternya buat melihat contohnya kayak guidebook, terus ada panduan pendaftaran dan lain sebagainya. Aku juga kemarin sempat ikut summer course ya, aku tahu dari pihak dosen aku di IPB di share informasinya gitu. Oke, keren banget ya teman-teman semua bisa ngobrol bareng sama Kak Intan. Terima kasih banget Kak Intan, terima kasih banyak udah mau menyediakan waktunya bersama ASK di weekend kali ini. Sebelum kita tutup nih Kak, ada nggak Kak closing statement untuk adik-adik yang mau masuk jurusan biologi, khususnya di IPB? Silakan Kak. Oke, mungkin closing statement dari aku buat teman-teman semua yang tertarik untuk join ke biologi IPB, itu aku merekomendasikan banget ya, karena di sini tuh cabang ilmu itu masih luas gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, misalnya mau masuk biologi tapi belum tahu nih mau ke arah tumbuhan, ke arah hewan atau lain sebagainya, kita bisa banget di IPB. Soalnya kita itu di sini masih biologi murni dan istilahnya apa ya, semua ruang lingkup biologi itu masih kita pelajari kayak gitu. Buat teman-teman yang mau join ke sini juga, di sini banyak program dari student exchange, summer course, dan juga organisasi maupun kepanitiaan
yang bisa teman-teman ikutin gitu. Jadi selain akademik kalian yang berkembang, kemampuan kalian dalam komunikasi itu juga pasti bakal berkembang dan bakal apa ya, bisa menemukan banyak soft skill baru di sini gitu. Ih, keren banget kan teman-teman semua. Adik-adik yang mau masuk jurusan biologi, boleh banget. Apalagi di IPB, nanti bisa ketemu sama Kak Intan, bisa curhat bareng-bareng gitu ya Kak. Thank you teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya menonton bedah jurusan bersama Kak Intan kali ini. So, terima kasih juga buat Kak Intan atas waktunya. Okay, see you next week. Bye. Juga, Thank you Kak Intan. thank you juga udah buat ngundang aku di sini. I feel honored. Thank you. Dadah. Bye.